Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi nih di channel YouTube aku, Kayla Adeva. Nah teman-teman apa kabarnya? Sehat kan? Nah di video kali ini Kayla mau ngobrol-ngobrol dengan pasangan suami istri yang berprofesi sebagai dokter. Nah ini dia, ini Tante Dokter Nisa dan ini Om Dokter Hasan. Hai. Nah, jadi Om Dokter Hasan ini yang nyunatin adik aku sama sepupu aku. Nah, teman-teman, kalau mau lihat video sunatnya ada di sebelah sini ya, di sini. Oke, yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Oh ya, Om Dokter Hasan mulai nyunat itu dari tahun berapa sih? Oh, masih baru Kayla, sekitar tahun 1994. Hah, kalau tahun segitu itu lama kali Om, aku aja belum lahir. Oh iya ya. Tante Dokter Nisa mulai nyunat dari tahun berapa? Kalau tante itu mulai sunat lulus dokter, itu juga yang ngajarin Om Dokter Hasan. Oh ya Om, gimana sih Om perasaannya pas itu kan Om nyunat anaknya sendiri, gimana perasaan Om? Ada perang batin nggak? Oh ya tentu berat Kayla, ya butuh berbulan-bulan, cuma hari Minggu. Om mikir berbulan-bulan, diskusi sama mamanya Arkan. Ini bagaimana nih? Arkan sudah minta sunat karena sering lihat Om nyunatin pasien. Oh dia minta, Om tanya, kapan sunatnya Abang Arkan? Sekarang Pak. Nah, Papa kan bingung ya. Papa seumur-umur belum pernah ya, dan walaupun dari 94, Papa belum pernah nyunatin anak sendiri karena anak Papa, kakaknya Arkan kan cewek dua-duanya baru kali ini ya. Papa sering diskusi sama Mama ya. Mama Nisa, ini bagaimana nih? Kasih teman Papa aja, apa bawa ke rumah sakit, apa bius umum ya. Di situ Papa perang batinnya. Tapi setelah Papa pikir-pikir, berdoa, ya minta petunjuk sama Allah. Loh, ngapain dikasih ke teman? Orang Papa aja nyunat udah 94, adik Papa 2, Papa yang sunatin, adik kandung. Keponakan Papa yang nyunatin. Pasien-pasien Papa yang Papa sunat udah ada yang punya anak. Loh, kenapa harus anak Papa sunat kasih ke orang? Apalagi bius umum kan kasihan. Sunat itu cuma sebentar loh, ya. Paling juga cuma kaget saat suntik pertama pas dibius. Setelah itu nggak ada rasa sama sekali sunatnya. Jadi yang penting kalau kita mau sunat harus berani dulu. Ya kalau berani ya disuntik pertama, sakit pertama ya sudah sunatnya lancar pasti. Di situ Papa berpikir ya. Terus kalau Papa kasih teman Papa, nanti ya nauzubillah min dzalik, kalau terjadi apa-apa pasti teman Papa juga nggak mau disalahin dong, orang dikasih gitu ya. Oh ya teman-teman, jadi biasanya aku manggil Om Dokter sama Tante Dokter ini Papa Hasan sama Mama Nisa. Nah, berarti itu Bang Arkan hebat banget dong, dia minta sendiri di sunat. Iya, karena sering lihat tuh pasien Papa nyunat, Mama nyunat, jadi dia udah biasa. Terus pas di rumah sering diledek deh, Pak Arkan sunat nggak? Nah, jadi terus dia jawab, oh berani Pak, berani Mah, ya sudah ya gitu. Padahal dulu dia takut, tapi karena sering nyunat, terus sering lihat yang disunat, kemudian sering ditanya, ya berani dia ya. Padahal belum sekolah dia ya. Nah, nanti enaknya kalau sunat sebelum sekolah, pas sekolah beres deh. Kan laki-laki sunatnya cuma sekali seumur hidup, jadi nggak mikirin lagi. Iya. Kok Papa Hasan hebat banget sih? Kemarin itu kan Aidil sama Arkan tuh gak nangis di sunat. Kok bisa sih? Yang penting ya anaknya itu berani untuk sunat, itu dulu. Kalau dia berani ya nanti kan dikebal tuh ya, disuntik kebal. Nah setelah disuntik kebal nggak terasa apa-apa deh ya. Dan umumnya itu bertahan 2 jam. Setelah sunat langsung minum obat, selesai deh ya, pasti nggak sakit. Gitu. Oh ya, Papa Hasan tuh terima umur berapa aja sih untuk sunat? Wah semua umur Kayla ya,
dari tahun 94 Mama Hasan udah nyunat. Wah, itu sering sunatan massal, pernah ikut 500 anak di Bogor ya. Itu 50% ya yang ikut sunatan massal masih digendong, masih menyusui. Jadi sambil sunat sambil menyusui ya, ibunya ya nempel dia menyusui ya. Nah, kemudian ada pernah sunatan massal di daerah Jawa. Nah, itu umumnya SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMP. Wah, sudah besar-besar sekali, tetapi lebih enak semakin besar karena lebih mudah dia bisa membedakan sakit enggak, nyeri enggak gitu ya. Sering lagi ya mohon maaf, ada yang namanya mualaf. Nah, dia kan sudah besar ya, tergantung dia, umumnya ada yang 25 tahun, 30 tahun. Pak dokter, saya mau daftar sunat, tapi maunya sama Pak dokter, nggak mau sama ibu dokter. Loh, kenapa? Yang mau sunat anak atau bapak? Oh, saya Pak dokter. Oh, padahal 30 tahun dia ya, tapi dia mualaf ya, itu yang sering gitu. Tapi tentunya tarifnya beda loh. Kan makin besar makin sulit, obatnya makin banyak. Berarti yang paling tua tuh umur 30 tahun. Oh iya, ya 30 tahun selama ini. Kan aku pernah ngeliat nih Om, ada yang mau disunat tuh sampai kabur ngumpet-ngumpet, terus ada yang ngata-ngatain, itu ada nggak sih yang kayak gitu? Sering Bella ya, sifat anak, perilaku anak kan tiap orang tuh berbeda ya. Ada yang kalem diem, ada yang berontak-berontak ya, ada yang lari-lari. Pernah juga loh di daerah Bekasi ya, itu Bapak Hasan dia mau sunat, Bapak Hasan datang, dia naik pohon. Waduh ya, kemana nih dicariin sama orang tuanya, ada di pohon. Oh, pernah ya, akhirnya cuma karena waktu itu yang sunatnya ada 3, jadi biarin aja dia lihat tuh yang satu sama yang kedua, abis itu dia berani turun. Pernah juga yang lucu ya, dia adik kakak sunat, malamnya orang tuanya udah hajatan, manggil orang banyak, ngundang tetangga, saudara-saudara, manggil wayang golek, layar tancep tuh ya, di daerah Bekasi pinggir. Paginya nggak berani sunat ya. Nah, udah gitu kakaknya lagi yang nggak berani, adiknya berani. Begitu adiknya selesai nggak nangis, baru kakaknya. Nah, itu cerita lucunya ya. Gitu. Ada yang sampai ngata-ngatain gitu nggak? Iya, itulah ya. Itu ya, kalau menurut Papa, kita sebagai orang tua ya harus mengajarkan sopan santun ke anak ya, apalagi orang lain. Jadi jangan sampai ya kita menolong, ya sebenarnya kan dokter itu menolong, membantu kan sunatan. Jadi anaknya ya namanya anak-anak, dia keluar bahasa-bahasanya, bahasa binatang, bahasa yang nggak sopan. Itu sebenarnya sih sudah biasa. Makanya kita ya harus kita ajarkan sopan santun ya. Itu sering Gela yang seperti itu juga ya. Gitu. Kita ada yang lucu-lucu juga ya ceritanya. Iya. Mama Nisa kok nyunat juga, kan Mama Nisa perempuan, apalagi kalau misalnya nyunatnya yang udah besar kan itu bukan sudah aurat ya? Iya, kan Mama Nisa juga pilih-pilih, nggak semua umur disunat sama Mama Nisa, dan biasanya ditawarkan dulu gitu, karena kan Papa Hasan juga kan kerja juga di rumah sakit, jadi kan tidak bisa setiap saat minat pasien, jadi ditawarkan dulu ke pasiennya apakah mau dengan Mama Nisa atau dengan Papa Hasan. Kalau misalkan yang belum balik, yang belum dewasa, itu Mama Nisa mau terima. Tapi kalau udah dewasa, apalagi mau alam, itu pasti akan diserahkan ke Papa Hasan, karena kan itu sudah aurat ya. Jadi tidak boleh kalau menyunat perempuan. Tapi sekarang ini Mama Nisa udah jarang menyunat, karena udah diserahkan aja ke Papa Hasan yang sudah lebih berpengalaman dari tahun 94. Kalau Mama Nisa kan minat dari baru lulus dokter gitu, itu juga yang ngajarin Papa Hasan. Jadi secara pengalaman lebih banyak Papa Hasan. Makanya pasien-pasien diarahkan, dianjurkan untuk sunatnya sama Papa Hasan aja
gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mau disunat sama Papa Hasan dan Mama Nisa, infonya aku taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya, di bawah video ini. Oke teman-teman, kalau gitu jangan lupa like, comment, share video aku ke semua orang, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.